Baik, sebelum kita kuliah teman-teman, kita berdoa dulu ya siang hari ini sesuai dengan agama masing-masing supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar, supaya ilmunya bermanfaat, supaya senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, jadi setelah kemarin kita belajar tentang bentuk kanonik gitu ya dari fungsi logika atau fungsi boolean gitu. Hari ini kita akan belajar tentang gerbang logika dan nanti apa namanya gerbang logika sama rangkaian logika. Filenya sudah saya share gitu ya di Classroom, nanti Anda bisa belajar sendiri juga kalau dirasa perlu mengulang-ulang nggak apa. Ini yang pertama gerbang logika, apa itu yang dimaksud dengan gerbang logika ini? Jadi dia adalah simbol yang digunakan untuk merepresentasikan suatu pernyataan logika gitu ya. Dan ini yang paling sering menggunakan ini ya orang-orang di elektronik biasanya, di teknik elektro gitu ya, dan di sistem informatika biasanya. Tapi lebih banyak anak-anak elektro kalau nggak salah ya. Kalau anak-anak teknik informatika itu untuk coding, untuk pemrograman biasanya mereka cukup menggunakan apa namanya algoritma gitu ya. Yang penting algoritmanya tahu, nanti biasanya langsung main coding aja mereka. Oke, ini ya. Jadi kalau di sini kita kenalkan dua ini ya, dua simbol di dalam gerbang logika ini. Yang pertama adalah simbol tradisional. Ini menggunakan standar MIL, standar 806 ini ya. Kemudian yang kedua simbol ini AEC ini biasanya digunakan untuk rangkaian-rangkaian yang kompleks gitu ya. Rangkaian kompleks. Nah, sekarang untuk di mata kuliah matematika diskrit dan logika ini kita akan banyak belajar pakai ini aja ya, yang tradisional ini aja. Karena ini relatif mudah, yang pertama, yang kedua nanti rangkaian logika yang kita pelajari juga tidak cukup rumit gitu. Jadi menggunakan yang ini masih leluasa kita. Nanti mungkin yang ini barangkali akan diberikan oleh dosen Anda yang lain dari teknik elektro gitu ya. Di mata pelajaran, di mata kuliah yang akan datang mungkin. Jadi kita akan fokusnya pakai yang ini teman-teman, menggunakan simbol tradisional dan ada tiga fungsi yang nanti kita nyatakan ke dalam simbol logika itu. Yang pertama adalah N gitu ya. Ini kemarin notasinya adalah notasi perkalian dot. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi OR atau disjungsi. Ini biasanya digunakan untuk notasi penjumlahan gitu ya. Representasi lainnya adalah notasi penjumlahan. Kemudian not atau tidak ini adalah notasi untuk fungsi negasinya, atau biasanya selain bar gini kita juga kadang-kadang menyatakan pakai aksen gini, nggak masalah. Jadi ini hanya masalah penotasian, Anda jangan bingung gitu ya. Semoga tadi sudah rekam. Oke. Kemudian ini saya perjelas teman-teman. Jadi untuk gerbang dasar N ini atau dan nanti biasanya dia ini ya, menggunakan untuk representasi penjumlahan. Jadi notasinya seperti ini. Seperti lampu LED ini ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak huruf D gini aja. Nanti ini kaki yang depan ini digunakan sebagai inputnya, kemudian output atau luarannya yang belakang di sini. Z ini luarannya. Lah, ini beberapa orang memberikan tanda titik di dalamnya. Ini bermakna perkalian. Salah, ini kok penjumlahan. Perkalian. Kalau saya salah tolong di ini ya. Diingatkan teman-teman. Dan perkalian. Dot itu perkalian ya. Jadi ini nanti kalau animasinya, kalau ilustrasinya ya, dijadikan sebagai saklar itu, dia adalah saklar yang seri gini kan ya. Artinya untuk arusnya mengalir gitu,
dia harus posisi ini, posisi nyambung semua keduanya. Kalau salah satu saja nggak nyambung, maka dia lampunya mati gitu ya. Oke, nah ini nanti berarti Z itu outputnya berarti sama dengan A dot B, karena keluaran. Inputnya adalah A dan B di sini. Kemudian ini tanda dot nanti ke depan mungkin akan jarang kita gunakan gitu ya, karena untuk notasi seperti ini, bentuk D seperti ini sudah jamak diketahui bahwa ini adalah simbol N atau perkalian. Jadi nggak perlu kasih tanda dot seperti ini di dalamnya, nggak apa-apa. Ini cukup, ini sudah cukup dipahami banyak orang. Nah, yang kedua adalah ini ya, gerbang dasar OR atau disjungsi, ini biasanya untuk atau gitu ya. Ini untuk logika penjumlahan. Jadi kalau inputnya adalah A dan B di sini, nah nanti notasinya atau simbolnya, simbol dari gerbang OR itu adalah ini kayak bulan sabit ya. Kalau tadi kan kayak D gini, di sini garis lurus ya. Ini kan garis lurus ini. Ini garis lurus, kemudian kalau huruf D gini. Kalau yang di sini untuk OR atau penjumlahan ini kayak bulan sabit. Jadi nah gini, yang ini nanti juga melengkung gini, gitu ya. Nah, mungkin di beberapa literatur yang mungkin Anda temui nanti ada simbol plusnya di dalam. Tapi ke depan kita akan lebih sering menggunakan yang gini aja, tanpa simbol plus saja sudah cukup dipahami orang. Artinya kalau ada bentuknya simbolnya seperti ini, nah, kemudian ini melengkung di dalamnya, ya sudah ini berarti dia adalah penjumlahan atau OR. Maka outputnya Z itu adalah A plus B gitu ya. Kalau tadi A kali B, berarti kalau tandanya bulan sabit ini A plus B. Ini ilustrasinya seperti ini ya, saklar yang disusun secara paralel seperti ini. Artinya untuk membuat ini arusnya mengalir atau lampunya ini supaya menyala, cukup salah satu saja. Atau keduanya juga boleh gitu ya, minimal salah satu. Itu teman-teman. Kemudian ini yang tadi belum ada di sini, mohon maaf. Lupa, belum dibuatkan slide sendiri. Yang ini ya, untuk tanda atau simbol negasi atau simbol komplement itu tandanya adalah anak panah, kemudian di ujungnya ada lingkaran kecil itu. Jadi ini nanti ya. Ini inputnya, kalau inputnya di sini X gitu ya, di sini anak panah, di sini ada lingkaran kecil di sini, set gitu. Dan nanti di sini berarti outputnya menjadi X bar atau X aksen juga boleh gitu ya. Artinya dia adalah negasinya. Setelah ketemu ini maka dia berubah menjadi negasi, menjadi tidak gitu ya. Kalau awalnya X berarti menjadi tidak X. Itu untuk gerbang dasar dulu. Sudah paham belum? Sudah, Pak. Paham, Pak. Oke. Apalagi mungkin kalau Anda mungkin dulu anak elektro sangat paham mungkin ya. Kayaknya dulu ada yang dari teknik elektro. Nah, nanti ada gerbang turunan. Gerbang turunan ini, kalau di gerbang dasar ada 3 ya, hanya N, OR, dan apa tadi, negasi aja. Kalau turunan ini ada NaN gitu, NaN gitu. Ini artinya not N. Not N itu berarti di N kan dulu, baru di not kan atau dinegasikan gitu ya. Jadi ini sederhananya gini maksudnya. NaN itu not N gitu ya. Jadi NOR itu berarti adalah not OR. Gitu. Jadi maksudnya saya nggak tahu ini, mungkin beberapa orang memahami lain ya, tapi mudahnya gini aja. NaN not N itu maksudnya ini ya. Di N kan dulu, jadi oleh ini dia simbolnya nanti seperti ini. Oleh simbol ini, oleh gerbang ini, dia di N kan dulu kan, ini tadi yang kayak huruf D kan di N kan atau dikalikan. Kemudian ketemu ini lingkaran kecil ini teman-teman, ketemu ini dia dinegasikan. Semoga Anda agak bingung. Jadi X sama Y ini, inputnya X sama Y ini ya. Ini ketemu ini menjadi XY kan harusnya. Nah, baru ketemu ini disambung di sini, keluar di sini, maka dia menjadi XY yang keduanya dinegasikan. Gitu ya. Atau nanti berarti kalau seperti ini dia akan setara dengan X ini plus Y aksen. Atau kalau Anda pakai bar juga nggak apa-apa ya. X aksen plus Y aksen gini. Jadi ini setara dengan ini ya. Jadi ini tanda untuk atau gerbang turunan untuk NaN.
Kemudian yang bawah untuk NOR gitu ya. Jadi dia ketemu ini dulu, X sama Y masuk ke sini. Sorry, ini agak melengkung gini ya. Masuk ke sini. Nah, ini kan gerbang untuk OR. Berarti di sini kan jadi dijumlahkan. Ini jadi X plus Y dulu. Kemudian di sini ketemu ini, lingkaran kecil di sini. Nah, ketemu di sini dia jadi negasi. Maka di sini menjadi X plus Y, outputnya X plus Y yang dinegasikan. Atau ini setara dengan ini nanti ya, ekuivalen dengan ini. Kalau Anda cek di ini ya, di aljabar fungsi boolean gitu, nanti hukum aljabar boolean itu nanti ini setara dengan ini. Nah, itu untuk NAND dan NOR. Nanti ke depan bermanfaat untuk penyederhanaan gerbang logika nanti ya. Jadi karena apa? Karena kalau dalam bentuk seperti ini kan gini ya. Awalnya ini adalah sesuatu yang agak panjang. Jadi sebelum itu kan dia harusnya gini dulu ya. Ini baru ketemu ini dulu kan. Nah, kan gini ya. Jadi X sama Y ketemu gerbang ini kan menjadi XY nih. Baru ketemu negasi ini, outputnya menjadi XY dalam kurung aksen. Gitu ya. Apalagi kalau dia dinyatakan dalam ini, nanti ini lebih panjang lagi kan. Ini berarti nanti inputnya kalau dia XY, dia ketemu negasi dulu gini. Nah, gini ya. Kemudian dia baru dijumlahkan. Setelah dinegasi, dia dijumlahkan. Berarti ini ya, bulan sabit gini. Gitu. Di sini dia menjadi X aksen, di sini menjadi Y aksen. Terus di sini ketemu gerbang OR, dia menjadi outputnya X aksen plus Y aksen. Nah, tapi ini dan ini kan lumayan panjang nih. Jadi bisa menjadi sederhana dengan seperti ini saja. Lah Pak, kan ini nggak seberapa sederhananya. Iya nggak seberapa karena kita baru gunakan untuk fungsi yang sangat sederhana. Jadi hanya fungsi X, Y aksen saja gini. Bayangkan kalau nanti rangkaian fungsinya rumit gitu ya. Rangkaian logikanya apa namanya bertingkat gitu, nanti penyederhanaan ini sangat bermanfaat dalam proses membuat rangkaian logika, simbol-simbol rangkaian logika nanti. Karena kalau enggak nanti ini akan sangat ruwet sekali nanti di sini, banyak sekali nanti sambungan-sambungannya. Maka dengan seperti ini akan lebih sederhana gitu ya. Nah, ada tambahan lagi di sini adalah gerbang XOR gitu ya. Ini masih ingat Anda, ini adalah exclusive OR. Anda masih ingat exclusive OR ini kalau dianggap sebagai saklar gitu ya, dia akan nyala ketika apa teman-teman? Dia ingat nggak? Halo? Bedanya dengan OR saja apa? Dia ingat? Lupa ya? Oke. Apa? Menjawab, Pak. Silakan, Mas. Ketika ada salah satu saklar yang dinyalakan, Pak, tapi tidak dengan keduanya. Oke, betul sekali, Mas ya. Jadi kalau exclusive OR ini untuk mengalirkan arus cukup salah satu saklar saja yang di-on-kan gitu ya, teman-teman ya. Itu exclusive OR. Kalau OR biasa kan boleh salah satunya, boleh dua-duanya. Tapi kalau exclusive OR itu cukup salah satu saja, nggak boleh keduanya malah. Jadi cukup salah satu saja yang dialirkan. Itu eksklusif OR. Nanti bisa dibuka lagi ya materi yang awal-awal dulu tentang bahasa matematika atau tentang apa dulu lupa. Judulnya logika kalau nggak salah ya babnya. Nah, ini bedanya dengan OR biasa apa? Ditambah ini garis lengkung di depannya. Jadi kalau ditambah ini ya bedanya apa? Kalau ditambah bulatan kecil di belakangnya ini untuk menegasikan. Nah, gini kan. Ini untuk menegasikan. Jadi yang awalnya N menjadi 9 gitu ya. Yang awalnya ini hanya N saja, ditambah ini menjadi NaN ini. Ini yang ini awalnya adalah OR saja gitu ya. Maka ketika ditambah ini menjadi NOR. Gitu ya. Nah, kalau eksklusif itu tambahannya adalah garis di depannya ini. Garis lengkung di depannya. Jadi kalau awalnya seperti ini tuh hanya gerbang OR saja, maka ketika ditambah garis lengkung di depannya gini, maka dia menjadi eksklusif OR. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena tadi kita selain OR kita juga punya NOR tadi. Kalau NOR depannya kan gini ya.
ini, kemudian ada bulatan gini. Kalau ini saja itu NOR, maka kalau ditambah depannya menjadi eksklusif NOR gitu ya. Eksklusif NOR berarti apa ya? Dia ini eksklusif OR, XOR ini yang dinegasikan gitu. Kalau XOR kan notasinya ini ya, X O plus Y gitu ya. Notasinya kalau di sini kan X ini, O plus Y gini. Kalau eksklusif NOR ya berarti ini yang dinegasikan, berarti ini X O plus Y yang kemudian dinegasikan. Itu untuk gerbang-gerbang turunan. Udah paham belum sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Pak, kemudian nanti kalau di sini jalannya logika bagaimana, Pak? Ya berarti kalau ini adalah salah satunya harus berlaku, ya berarti kalau di sini ya asal lampunya mati berarti ya ada dua kemungkinannya kan, yaitu ketika terputus semua atau ketika tersambung semua gitu ya. Jadi negasi dari exclusive OR ya berarti ketika terputus semua atau ketika tersambung semua. Oke. Nah ini kita masuk ke rangkaian logika teman-teman. Jadi kalau rangkaian logika itu dia adalah suatu rangkaian yang tersusun atas gerbang-gerbang logika yang saling terhubung. Jadi kalau di awal tadi kan kita baru satu saja kan, satu gerbang gitu ya, gerbang turunan. Kalau dirangkai berarti nanti dia susunan dari beberapa gerbang-gerbang logika. Atau kadang juga disebut juga dengan jaringan logika, logic network gitu ya. Nah, rangkaian ini merupakan representasi dari fungsi logika yang kemarin sudah kita pelajari ya. Fungsi logika atau fungsi boolean itu yang saya kira hampir sama. Selain yang diekspresikan dengan fungsi maupun dengan tabel kebenaran, maka fungsi logika juga bisa diekspresikan atau direpresentasikan dalam bentuk ini, rangkaian logika. Contohnya ini, kalau ada input 3 input ini X1, X2, X3, maka nanti di sini duluan berarti ini X sama Y ketemu gerbang OR, berarti di sini kan dijumlah. X1 plus X2 di sini jumlah. Kemudian di sini outputnya X1 plus X2 ketemu dengan X3 di sini di gerbang N, gerbang kalian berarti di sini. Berarti X1 plus X2-nya ini dikalikan dengan X3, maka menjadi ini. Outputnya adalah ini. X1 plus X2 dulu, baru dikalikan X3. Contoh sederhananya gitu. Nah, ini misalkan teman-teman kita diberikan suatu fungsi gitu ya, suatu fungsi logika seperti ini atau fungsi boolean juga bisa nanti. Kemudian kita disuruh untuk ini berarti dua hal. Yang pertama membuat tabel kebenaran, yang kedua adalah menggambar rangkaian logikanya. Nah, itu ya. Yang pertama membuat tabel kebenarannya, yang kedua menggambarkan rangkaian logikanya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, fungsinya ini dalam bentuk S1, S2, S3 ya, variabelnya. Anda jangan bingung, Pak kemarin saya diajari XYZ, podo wae, jadi nggak usah terlalu khawatir dengan notasi. Ini kalau dalam XYZ berarti ya di sini S1, S3 itu berarti XZ ditambah S2, S3 berarti YZ bar atau YZ aksen. Ini sama gitu ya. Bedanya notasinya aja, dinamai X1, S2, S3, di sini dinamai XYZ. Jangan bingung ya. Nah, dia 3 variabel teman-teman. Karena dia 3 variabel, maka nanti kita menyusun tabelnya otomatis 8 huruf ya. Karena inputnya, kombinasi inputnya kan dalam bilangan biner ya, 01. Sistem bilangan biner 01, 2 pangkat 3 variabel berarti ada 8 kan. 8 kombinasi yang mungkin berarti ada 8 baris kemungkinan inputnya, 8 baris kemungkinan kombinasi inputnya gitu ya. Nah, perhatikan di sini Pak, ini apa lagi Pak? Ini yang kemarin teman-teman. Nah, kalau kita cek di sini, ini produk baru di sum gitu kan ya. Berarti bentuk ini adalah bentuk SOP, sum of product berarti teman-teman. Sum of product berarti jumlah dari operasi perkalian. Awalnya dikalikan dulu, baru antar perkalian itu dijumlahkan itu ya. Jadi ini adalah bentuk SOP. Meskipun ini bukan bentuk kanonik, ingat. Kenapa Pak bukan bentuk kanonik? Karena kalau bentuk kanonik itu
harus memuat semua termnya gitu, setiap termnya harus memuat semua variabel. Ini kan di satu term ini hanya ada X1, X3, di sini hanya X2, X3, berarti ini bukan bentuk kanonik, tapi nggak masalah. Mau bentuk kanonik, mau bentuk sederhana gini, tetap bisa kita buat apa namanya tabel kebenaran maupun rangkaian logikanya, gitu ya. Jadi teman-teman, untuk melihat tabel kebenaran dari fungsi ini, kita ambil potongan term-termnya dulu gitu ya. Ini termnya adalah term perkalian, tab perkalian. Jadi min term kemarin kalau Anda ingat ya. Term perkalian itu min term. Nah, ini berarti dibuat di sini X1 X3 dulu, di sini X2 kali X3 bar. Jadi nanti X1 X3 0 kali 0 0 gitu ya. 0 kali 1 0. Jadi kalau perkalian ingat Anda ya. Kalau perkalian operasi n itu hanya akan, karena dia setara dengan operasi ini ya. Dia setara dengan konjungsi. Jadi n itu setara dengan konjungsi. Perkalian itu secara dengan konjungsi atau dan, maka dia hanya akan menjadi satu ketika kedua-duanya satu, Anda kalau masih ingat itu ya. Nah, di sini ketika X1-nya 1 dan X2-nya 1, X1 dan X3-nya 1, baru hasilnya 1. Ini juga ketika S1 sama X3-nya 1, hasilnya baru 1 di sini. Selain itu, karena salah satunya ada nolnya atau bahkan kedua-duanya 0, maka selain itu 0 semua. Itu ya. Itu untuk hasil yang term X1, X3. Kemudian yang term X2 kali X3 bar. Nah, ini kalau Anda mau pelan-pelan, nggak mau terpleset nanti, mungkin di sini perlu Anda tambahkan dulu kotak X3 bar dulu, nggak apa-apa. Kebalikannya ini maksudnya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa membaca, ya sudah nggak apa-apa. Berarti di sini, berarti nanti S2 dikalikan kebalikannya ini kan berarti ya. Berarti 01, 0, 0, 0, 0. Di sini 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi gitu ya. Karena yang di sini yang dikalikan kan ini, X3 barnya. Maka kita bacanya adalah kebalikan dari ininya. Itu kalau Anda nggak bingung. Kalau bingung nggak apa-apa sih. Di sini ada tambah satu kolom lagi. Ini berarti 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sebagai kebalikan dari X3. Nah, sudah ya. Baru setelah itu kita cari nilai untuk totalnya ini. Ya, dijumlahkan ini. Berarti ini dengan ini dijumlah menjadi kolom terakhir ini. Ingat penjumlahan itu akan menjadi 1 ketika salah satunya kan 1 ya, or itu ya kemarin. Atau dua-duanya 1 juga bisa jadi 1. Nah, ini berarti nilainya 1 ketika ini kan ya, ketika baris ini, baris ini, baris ini, dan baris ini. Untuk baris 1, 2, 4, dan 5 ini isinya 0 semua karena apa namanya unsur penyusunnya ini yang di n kan, yang di or kan, yang dijumlahkan adalah 0 semua. Maka ini hasilnya ini teman-teman 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Itu adalah output ini ya, output dari fungsi logika ini untuk seluruh kemungkinan inputnya, seluruh kombinasi kemungkinan inputnya. Nah, kemudian itu kalau tabel kebenarannya. Terus kalau rangkaian logikanya bagaimana? Rangkaian logikanya kita tinggal mengikuti aturan gerbang logika yang tadi, teman-teman. Ya. Aturan gerbang logika yang tadi itu berarti di sini sama aja, awalnya apa dulu ini gitu ya. Kan dia awalnya kan urutannya seperti membuat tabel tadi. Jadi step pertama adalah min term dulu ini, perkaliannya dulu. Nah, berarti di sini ada step pertama di sini nih. Perkalian atau n, notasinya seperti D ini ya, seperti angka D ini ya, nah, seperti ini. Yang pertama, min term pertama adalah X1 kali X3. Di sini berarti X1, di sini X3 inputnya. Di sini ketemu gerbang N karena dikalikan. Kemudian yang kedua adalah ini, X2 kali X3. X2 di sini. Ini X3 bar. Berarti X3-nya harus dinegasikan dulu. Maka X3 di sini masuk gerbang negasi dulu di sini. Nah, ini. Gerbang negasi dulu, baru di sini kan menjadi X3 bar nih. Nah, berarti di sini outputnya adalah X1, X3, X1 kali X3 di sini. Di sini berarti outputnya X2 kali X3 bar. Itu ya.
Nah, baru ketemu di sini antara X1, X3 dengan S2, X3 bar ketemu gerbang OR. Ini ya, kayak bulan sabit ini ya, ting gitu. Maka di sini outputnya menjadi X1, X3 ditambah X2, X3 bar. Gitu caranya kalau membuat rangkaian logika dan tabel kebenaran. Sampai sini sudah paham belum? Atau ada pertanyaan? Silakan. Baik Pak, sudah paham Pak. Sudah paham? Yang lain paham nggak? Selain Paham Pak. paham ya. Oke. Baik, berikutnya teman-teman, ini review definisi fungsi logika. Ini nggak apa juga sih. Ini hanya notasi-notasi ini ya. Dulu kalau Anda ingat logika apa namanya? Yang seri itu berarti logika N ini, yang paralel ini berarti logika OR. Berarti di sini ini X1 dengan X2 di seri berarti kan di N atau dikali X1 X2. Di sini S3 S4 ini di seri berarti di sini di N juga di sini ya. Di N atau dikalikan. Baru antara seri ini dengan seri ini diparalelkan di sini, di paralel ini berarti di-OR-kan atau ditambahkan di sini. Nah, udah. Itu kalau apa namanya fungsi logika biasa hanya cukup menggunakan seperti ini, tapi nggak perlu pakai yang gerbang logika tadi. Kalau gerbang logika harus simbol-simbol tadi ya, kayak huruf D, kayak bulan sabit, kayak panah tadi. Oke, nanti yang kita gunakan yang tadi. Ini enggak, ini hanya mereview saja yang dulu. Nah, ini teman-teman contoh lain ya. Contoh lainnya ada misalkan fungsinya ini sekarang tadi S1, S2, S3 ini pakai exit juga Pak. Ya apa, bolak-balik biar Anda nggak bingung mau pakai notasi apapun, Anda nggak kebingungan gitu ya. Ini teman-teman, kalau yang di sini yang diminta adalah XY ketemu X aksen Y, jadi nggak perlu khawatir ya, Pak. Di sini variabelnya XYZ, Pak. Tapi di sini yang muncul cuman XY sama X aksen J, nggak apa-apa. Kemungkinan pertama bisa typo. Kemungkinan kedua mungkin Z-nya memang tidak berpengaruh, jadi mau dimasukkan nggak dimasukkan yang tidak memberikan dampak apapun terhadap outputnya. Jadi akhirnya nggak ditulis di sini. Jadi kita fokusnya pada ini aja berarti. Ini adalah XY ditambah X aksen Y. Berarti ini adalah term kecilnya adalah perkalian dulu, min term dulu kan di sini. X ketemu Y dikalikan, maka kita menggunakan ini. Ini X, Y dikalikan, ketemu ini ya, gerbang N berarti ini. Hasilnya menjadi X kali Y ini. Yang belakang ini adalah X aksen Y, berarti X-nya sebelum masuk gerbang N harus dinegasikan dulu, ini menjadi X aksen. Baru masuk gerbang N sini ketemu dengan Y, ketemu dengan Y yang bawah ini, dia menjadi X aksen Y. Nah, baru antara XY dengan X aksen Y itu dijumlahkan, maka harus ini tadi gerbang N, maka di sini dimasukkan ke gerbang OR. Sehingga hasilnya outputnya adalah XY ditambah X aksen Y ini. Nah, itu cara pertama teman-teman. Jadi inputnya setiap input ditulis berkali-kali gitu, nggak apa. Ini kalau yang paling sederhana, maksudnya paling mudah, meskipun nanti mungkin tidak efisien ya, karena di sini XY, ini XY lagi. Kalau di sini tambah apa lagi itu, misalkan XY aksen, berarti di sini kita juga perlu membuat lagi XY lagi, ketemu ini menjadi aksen itu ya, di sini ketemu ini lagi gitu. Jadi di sini ditulis berkali-kali XY-nya, XY gitu ya inputnya. Kalau ini bagi beberapa orang dianggap mudah nggak apa, ditulis berkali-kali. Nah, kalau langkah yang berikutnya, cara berikutnya ini yang mungkin bagi orang yang sudah level ini ya, medium gitu kira-kira. Level yang sudah lebih cepat mikirnya, inputnya sekali aja. Jadi XY-nya kalau ini tadi berkali-kali XY inputnya, di sini ditulis sekali aja. X sama Y. Nah, di sini dikasih cabang aja harusnya di sini ke bawah gitu ya. Jadi tadi X sama Y awalnya di sini kan ya, langsung ketemu gerbang N menjadi X kali Y. Nah, di sini langsung ditarik garis di sini aja, ditarik arus dari atas ke bawah sini aja. Seret gitu. Karena yang diinginkan adalah X aksen ini, masukkan ke gerbang negasi ini.
menjadi X aksen. Nah, karena yang diinginkan adalah X aksen kali Y, sudah ambilkan arus dari atas tadi, tarik ke sini, set gitu. Nah, masukkan ke sini, set. Maka di sini X aksen ketemu dengan Y menjadi X aksen Y. Ya, ini ya. Kemudian mereka berdua masukkan ke gerbang OR, dijumlahkan berarti XY tambah X aksen Y. Atau cara ketiga, ini ya, kalau ini kan tadi XY-nya di sini ditulis horizontal ini. Horizontal, kalau di sini X-nya di garis vertikal, jadi arusnya dibuat vertikal, seret-seret gitu. Kemudian diambilkan, jadi di sini dasarnya sudah XY dulu gitu ya, XY gitu, XY. Nanti kalau pokoknya kalau kita butuh X sama Y, tinggal diambilkan apa namanya arusnya dari sini. Kita butuh X di sini, itu misalkan. Kita butuh Y di sini, masukkan gerbang N menjadi XY gitu ya. Kita butuh X aksen sama Y berarti, maka di sini ketemukan dulu dengan negasi di sini menjadi X aksen. Kita butuh Y lagi, seret gitu. Masukkan sini. Nah, ini kan tetap Y ini, berarti X aksen kali Y. Kita butuh X Y aksen, misalkan X-nya ambilkan lagi di sini. Kemudian kita butuh Y aksen, berarti Y-nya ini temukan dengan gerbang negasi dulu di sini, gerbang not ya. Ini menjadi Y aksen, di sini menjadi XY aksen. Jadi di sini sumber input utama XY-nya dibuat vertikal, kalau yang atas tadi dibuat horizontal, seret-seret dulu gitu ya. Apa yang pertama kali dibutuhkan, di sini X, di sini Y, di sini N berarti X kali Y. Kalau butuh tambahan lagi, lah ngambilnya kalau ini tadi dari garis vertikal, kalau yang atas ini dari garis horizontalnya. Butuh X, ambilkan dari sini. Butuh Y, ambilkan dari sini. Nah, tapi nggak perlu bingung sih, janjinya sama aja ya. Intinya ini meringkas ini sih. Cara kedua dan ketiga itu meringkas ini. Output yang sama yang ditulis berkali-kali ini. Ya. Udah paham sampai sini teman-teman? Baik Pak, paham Pak. Paham ya. Oke. Saya tanya sebentar, Anda sudah pernah dapat ini sebelumnya? Atau di mata kuliah yang lain? Belum pernah Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum pernah Pak, belum. Belum ya? Oke. Baik. Nanti di mata kuliah yang mungkin lebih lanjut akan Anda sering gunakan mungkin ya di anak-anak teknik elektro. Nah, kemudian ini teman-teman rangkaian NOR dan rangkaian OR-N di sini ya. Langkah-langkah nanti untuk menentukan atau menggambar rangkaiannya. Jadi yang pertama adalah menentukan implementasi rangkaian, apakah dia NOR ataukah dia OR-N gitu ya. NOR itu SOP gitu ya. Jadi di sum of product kan SOP, ingat ya. SOP artinya adalah sum of product. Sum itu penjumlahan, produk itu perkalian. Jumlahan dari perkalian-perkalian. Berarti yang pertama kan harusnya berarti perkalian-perkalian dulu baru dijumlahkan. Gitu. Jadi ini ekivalen dengan artinya dikalikan dulu, baru hasil perkalian tadi dijumlahkan. Maka ini SOP itu NOR. Kalau POS itu kan product of sum. Ya. Product of sum. Jadi perkalian dari jumlahan-jumlahan. Perkalian dari jumlahan-jumlahan berarti dia ekuivalen dengan jumlahkan dulu baru dikalikan gitu ya. Jadi kalau OR-N itu POS, product of sum. Itu. Kemudian kalau memungkinkan kita bisa sederhanakan. Sederhanakan bisa menggunakan aljabar boolean gitu ya, hukum-hukum aljabar boolean yang pernah saya berikan dalam tabel dulu itu teman-teman. Kalau tidak metode lain ada nanti peta Carnot atau ada metode yang lain lagi nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir pekan depan kalau cukup waktunya ya. Tapi yang paling mudah sebenarnya malah menggunakan aljabar boolean itu sih. Asal Anda paham dengan baik apa namanya hukum-hukum yang berlaku di tabel-tabel kemarin itu. Kemudian baru kita merancang logika, rangkaian logikanya itu langkah terakhir setelah kita dapatkan yang sederhana. Nah, contohnya ini ya, contoh rangkaian 2 level teman-teman. 2 level itu berarti ini ya, ini level atau 2 step tadi ya. Level pertama di sini, level kedua di sini. Itu maksudnya gitu. Di 2 level itu ya berarti bisa SOP atau POS itu 2 level. Sum of product atau product of sum itu 2 level ya. Oke. Nah ini
Contohnya yang disuruh membuat rangkaian logikanya adalah fungsinya di sini, teman-teman. Diberikan dalam bentuk seperti ini. Kita sudah bahas detail kemarin. Kalau diberikan seperti ini, bagaimana sigma ini? Ya, ingat. Kalau bentuknya sigma ini, teman-teman, ini SOP atau POS? Ingat enggak? Yang ingat? Halo? SOP, Pak. Oke, Pak. SOP ya, ingat. Karena di sini kan jelas-jelas sum ini. Sigma itu sum, penjumlahan. Berarti penjumlahan dari min-term ini. Min-termnya adalah produk-produk berarti di sini. 1 itu bentuknya nanti perkalian, 4 perkalian, 5 perkalian, 6 perkalian. Nah, itu ya. Nah, tapi di sini menghasilkan ini langsung. Lah, ini di contoh ini langsung disederhanakan. Ini langsung menjadi sederhana. Ini kalau mau detail, coba kita bahas dulu ya. Oke, saya butuh slide tambahan kayaknya ini. Oke, kita butuh slide tambahan untuk penjelasan yang agak detail nanti. Oke. Satu, 4, 5, 6. Jadi F-nya pakainya simbolnya apa tadi? X1, X2, X3 ya. Fx1, X2, X3 itu sigma dari 1, 4, 5, 6. Saya nggak perlu pakai huruf M kecil, di sini pakai M kecil, maksudnya min term ini. Tapi tanpa itu pun kalau dia ininya sum, pasti ya ininya min term gitu ya. Karena nggak mungkin sum of sum, nggak mungkin, pasti ya sum of product atau product of sum gitu ya. Jadi otomatis kalau di sini sum, di sininya nanti min term atau perkalian-perkalian. Nah, Pak, bagaimana kemarin yang menyusunnya? Ingat, berarti kita kemarin susun biar nggak lupa. Kalau Anda lupa, Anda boleh bikin, nah ini urat-uratan sederhana gini nanti. Di sini 0 4 kali dulu, 1 4 kali gitu ya. Di sini 2 kali 2 kali, 0011, 0011. Di sini, sorry, 01, 01, 01, 01. Ingat enggak? Kemarin baris pertama itu ditulis sebagai baris keberapa? 0, Pak. Baris ke 0 ya. Oke. Iya. Baris ke 0. Berarti ini nanti berarti baris ke 1 itu ini. Ini baris ke 1, 2, 3, 4. Berarti ini 5 ini, 6 ini gitu ya. Ingat, min term itu berarti perkaliannya, teman-teman ya. Perkaliannya berarti kemarin hasilnya di sini bagaimana? Yang masih ingat? Bernilai 1, Pak. Di sini hasilnya apa? 1 bukan, Pak. Oke. X1, X2, kemarin gimana ya? X3 gini, terus iya, kita cek dulu ya, saya kok lupa malah ya. Ini. Sambil tadi itu. Oke, ini ya. Ini ya. Jadi kalau min term yang 0 itu yang aksen, yang 1 yang nggak pakai aksen atau yang nggak pakai bar. Jadi yang kalau yang 0 itu yang pakai bar atau yang dinegasikan, yang satunya yang nggak pakai bar. Itu kalau untuk min term. Nanti kalau untuk max term di sini beda lagi ya. Kalau max term di sini balikannya justru. Kalau 0 berarti yang tidak pakai bar, yang 1 yang pakai bar gitu ya. Nah, kita kembali ke tadi itu. Tapi benar sih Mas, yang Anda jawab maksudnya itu 1 ya benar. 1 maksudnya memang ini 1 0 0 maksud Anda gini ya, 1 1 1 gini. Nah. Oke, maksudnya gini, tapi saya ingin maksudnya ini ya. Implementasinya dalam bentuk S1, S2, S3 itu apa nanti gitu ya. Tadi itu mana, saya tadi agak lupa mana yang dinegasikan, mana yang tidak. Jadi di sini kalau dia min term berarti yang 0 yang dinegasikan. Berarti ini adalah X1. Saya pakai bar, nggak apa ya, nggak usah bingung ya.
Kita pakai bar atau pakai aksen itu sama. Berarti X2-nya juga, kali ya ini ya, minterm ya. Di sini X1 bar, X2 bar kali X3-nya nggak pakai bar, karena nggak satunya X3-nya nilainya 1. Terus yang ini teman-teman, yang di sini nilainya berarti ini X1 biasa, X2 bar, X3 bar, karena X2 sama X3-nya 0, X1-nya 1. Di sini berarti ini X1, X2 bar, ini X3. Ini ya, karena yang 0 untuk X2-nya berarti yang di bar adalah X2-nya. Nah, yang di sini berarti X1 bar, X2 bar, sama X3. Nah, ini adalah minterm-mintermnya, baru disamkan ini, baru dijumlahkan. Berarti ini adalah bentuk kanoniknya X1 bar, X2 bar, X3, ditambah dengan X1, X2 bar, X3 bar, ditambah dengan, saya tulis di bawahnya ya, mohon maaf ya, X1, X2 bar, X3 ditambah dengan Permisi ini. Pak, itu yang terakhir terbalik Pak. Oh iya, mohon maaf Mas, mohon maaf. Terima kasih diingatkan. Ini yang bar X3-nya Mas ya? Ini ya. Oke, terima kasih. X1, X2, X3 bar. Ini ya. Oke. Nah, awalnya harusnya gini, baru disederhanakan gitu teman-teman. Sederhanakannya bagaimana Pak? Ini bertahap nanti ya, kalau belum terbiasa bertahap. Nanti kita bisa distribusikan yang sama dulu untuk mengumpulkan yang berbeda. Bingung mesti Anda ya. Ini yang bisa kita sederhanakan mana ya kira-kira ya. Oke, ini ya. Antara ini sama ini teman-teman. Nah, ini saya tulis di depan ya. Ini dan ini nanti menjadi begini, berarti X1 bar ditambah X1 gitu ya, dikali dengan X2 bar dikali X3. X3-nya nggak pakai bar. Jadi ini saya distribusikan, pakai syarat distributif ini kan. Ini sama ininya saya buat X1 sama X1 bar jadikan 1. Terus ini kan sama ini, S2 bar dan X3 sama, maka ini saya ringkas di sini. Oke, ini ke sini bingung dulu nggak? Paham Pak? Paham ya? Oke, terus yang belakang ini sama ini, yang sama adalah X1 dan X3 barnya teman-teman. Maka ini saya tulis X2 bar plus X2 dikali X1 X3 bar. Karena di sini yang sama ini, ingat ya. Yang sama adalah X1 dan X3 barnya. Yang berbeda ini. Ini ke sini. Oke, sampai sini paham? Paham Pak. Paham ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti kalau kita ketemu ini ya, ketemu variabel yang sama, bertemu dengan negasinya, masih ingat nggak? Kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 0 atau 1? Berarti kan ini apapun X1 itu kan pasti nilainya adalah 1 ketemu 0 tuh. Ya enggak? Mau X1-nya 1 atau mau X1-nya 0, bentuk ini tambah ini kan hasilnya 1 plus 0. Betul apa enggak? Ya, atau 0 plus 1 lah, ya. Kan buat itu. Ya enggak? Ini hasilnya selalu berapa? 1 Pak. 1 Pak. Nah, berarti bentuk ini teman-teman itu hasilnya selalu 1. Tetap, berarti ini 1. Berarti kalau 1 dikali ini, 1 itu bisa kita hilangkan. 1 kali X2 X3 berarti ya tetap ini menjadi ini menjadi X2 X3 saja. Yang belakang berarti menjadi X1 X3 bar saja. Oke, ini sudah sesuai tadi belum? Oke. Ini udah sama ya. Oh, ini salah. Ini nulisnya salah ini, teman-teman. Ini kurang plus di sini. Potong sini ya. Ini salah. Ini kurang plus ya. Ini di sini ada plusnya harusnya. Jadi ini harusnya
X1 X3 bar plus X2 bar X3 gitu. Karena dia adalah sum of product SOP. Ini nanti produknya kebanyakan gini bingung nanti. Nah, ini teman-teman sudah sama ya. X2 bar X3, X1 X3 bar. X2 bar X3, X1 X3 bar. Sama kan? Paham ini tadi cara penyederhanaan? Udah paham belum? Baik Pak, paham Pak. Paham ya? Oke, sampai ketemu ini. Jadi ini sudah bentuk sederhana nih. Jadi kalau bentuk yang awal nih teman-teman, ini yang kemarin kita sebut sebagai bentuk kanonik. Ya, bentuk kanonik. Kalau bentuk sederhana ini nanti yang ke depan biasanya disebut beberapa menyebut sebagai bentuk baku, gitu ya. Bentuk baku atau bentuk sederhana. Jadi sudah tidak mengandung variabel yang lengkap lagi, gitu ya. Oke, jadi itu setelah kita ketemu bentuk sederhananya seperti ini, baru kita susun rangkaian logikanya. Coba kita susun sendiri aja. Berarti yang di sini teman-teman, ini kita butuh 3 input ya, ada X2, ada X3, ada X1 di sini. Oke, 3 input saja di sini, X1 nanti. Oke, yang mana dulu ya? Yang ini dulu ya. Ada X1 ketemu X3 dulu. X1 ketemu X3 di sini. X3-nya kemudian dikasih bar, berarti dia ketemu gerbang not dulu, negasi dulu. Ini menjadi X3 bar kan. Nah, baru ditemukan dengan ini gerbangnya apa berarti kalau perkalian? Gerbangnya N. Tandanya, simbolnya? Huruf D. Kayak huruf D. Kayak huruf D atau kayak lampu LED ini. Nah, baru di sini berarti menjadi X1 kali X3 bar di sini gitu ya. Yang kedua ini minterm yang ini X2-nya dinegasikan. Oke, X2 dinegasikan teman-teman. X2 masuk dinegasikan di sini menjadi X2 bar. Dikalikan dengan X3 saja, berarti ambilkan dari sini. Anda boleh tulis X3 lagi. Tapi kalau Anda pengen simpel, ambilkan saja dari sini. Ingat, di belakangnya sebelum kena gerbang not ya, kalau Anda ambilnya di sini, nanti dia X3 bar, karena sudah melewati gerbang not gitu ya. Anda ambilnya harus sebelumnya dulu. Oke, sorry. Jadi Anda ambilnya sebelumnya di sini, masuk ke sini. Nah, karena perkalian ambilkan gerbang N lagi. Oke, di sini berarti menjadi ini X2 bar tadi. Berarti outputnya di sini adalah X2 bar kali X3. Baru antara kedua ini ditambahkan. Berarti ketemu gerbang OR. Kayak bulan sabit tadi begini ya. Oke. Jelek banget. Gak apa ya. Kalau Anda nggak pengen gambarnya besar, ini ya dibengkokkan dulu nggak apa-apa. Ini dibengkokkan ke atas dulu gini ya apa. Oke. Nah, gini. Baru ini berarti outputnya adalah yang diinginkan ini. X2 bar X3 ditambah dengan X1 X3 bar. Paham belum sampai sini? Paham, Pak. Oke, paham ya. Baik, itu tadi yang pertama ini teman-teman. Nah, ini ya, seperti yang kita gambar baru saja tadi. Level pertamanya N, level keduanya OR. Jadi rangkaiannya adalah N OR. Nah, terus mungkin gini, nanti barangkali dalam soal atau dalam kasus nyata nanti kita diminta untuk membuat gerbang kebalikannya, yaitu gerbang OR N gitu ya. Kalau di sini tadi SOP, sum of product, kita disuruh gerbang OR N, berarti POS-nya, POS-nya. Nah, gimana caranya? Ini gampang ya. Saya butuh satu slide lagi ya. Bahwa nanti ini hilang loh. Oke. Mana nih caranya? Oke, ini udah paham ya? Ini tak hapus nggak apalah. Nanti ada rekamannya. Insya Allah gitu ya. Ada rekamannya kan? Oke, ada.
Ini bagaimana kalau nanti diminta gerbang OR N gitu ya. Kalau nanti gerbang gerbang OR N, nah ingat, ini tentang konversi kemarin. Saya kemarin nggak menjelaskan, tapi secara singkat saja saya sudah sampaikan. Berarti kan tinggal kebalikannya gitu ya. Kebalikan nomornya yang belum apa, ini ya, konversi kemarin. Slide-nya sudah saya bagikan, bisa Anda pelajari nanti. Slide yang pekan lalu ini. Kalau bentuk asalnya adalah penjumlahan 1456, berarti bentuk kebalikannya, kalau SOP-nya itu berarti bentuk POS-nya, ya tinggal diambil bilangan yang nggak ada di sini ya. Kalau yang ada di sini 1456, berarti yang nggak ada di situ ya 0237. Berarti nanti dia adalah hasil kali gini dari max term 0237 itu ya. Oke, langsung aja ke kasusnya tadi biar makin jelas. Lebih enak ini malah sekali menjelaskan tentang konversi, menjelaskan tentang gerbang logika, rangkaian logika, dan penyederhanaan. Komplit gitu. Oke, tadi kita sudah yang ini ya tadi ya. Ya. Tadi kita sudah yang depan ini sudah yang NOR. Sekarang kita mau ke OR N-nya. Jadi fungsi awalnya adalah ini. Fungsi awalnya adalah 1456. Sum dari 1456 teman-teman di SOP. Maka konversinya kalau yang diminta adalah tadi ini NOR kan, kalau yang diminta OR N atau POS-nya ya berarti tinggal kebalikannya saja gitu ya. Kebalikannya berarti produk dari yang ada di situ berarti 0, 2, 3 dan 7. Kalau saya salah tolong diingatkan. Ya nanti ya, dibenarkan, dikoreksi. 0, 2, 3, dan 7. Nah, di sini sama kayak tadi teman-teman. Kalau Anda lupa, biar nggak keliru gitu maksudnya ya. Anda bikin ini. Ini kalau Anda mungkin ngerjakan tugas atau ngerjakan ujian, cukup bikin satu ini buat berkali-kalian bisa. Ini karena di sini saya cuman pakai slide ya. Kalau ketutup, ya otomatis kehapus ya. Nggak apa ini. 0011 0011 01 01 01 01. Nah, berarti kita ambil yang baris ke-0, baris kedua 0 1 2 3 dan 7 itu terakhir. Nah, di sini ingat di sini dia max term, teman-teman. Karena bentuknya seperti ini ya. Produk dari ini berarti dia max term itu berarti bentuknya penjumlahannya nanti. Penjumlahan dari S1, S2, S3-nya. Di sini ingat tadi max term itu kebalikannya min term. Kalau min term itu yang dinegasikan adalah yang 0. Di sini justru max term itu yang dinegasikan yang 1. Berarti ini yang pertama adalah X1 tambah X2 tambah X3. Ini ya. Yang ini berarti dia X1 tambah X2 bar tambah X3. Ini berarti X1 tambah S2 bar tambah S3 bar. Ini berarti X1 bar tambah S2 bar tambah X3 bar. Gitu ya. Pak, nanti kalau ini Fx, YZ gimana Pak? Sorry, X1, S2, S3, 4 atau ini VWXY atau WXYZ bagaimana Pak? 4 variabel. Berarti di sini nanti teman-teman bikin 6 baris. Tergantung pokoknya. Ini kan variabelnya berarti dalam 3. Fungsi 3 variabel. Kalau fungsi 3 variabel berarti ini 8 baris. Kalau nanti fungsinya 4 variabel ya berarti Anda bikin 16 baris. Gitu ya. 2 pangkat 4, 16. Sesuai urutan yang kemarin kita belajar logika itu, tabel kebenaran itu. Di sini nanti berarti jumlahnya juga 4 nanti, 4 variabel. Nah, gitu ya. Oke, ya ini berarti ini max term-nya ini gitu ya. Ini sama ini. Nah, ini yang kemudian kita kalikan antara max term itu, teman-teman. Berarti menjadi X1, S2, X3 ini dikalikan dengan X1 tambah X2 bar tambah X3 gitu ya. Dikalikan lagi dengan X1 tambah X2 bar tambah X3 bar. Dikalikan lagi dengan X1 bar tambah X2 bar tambah X3 bar. Ini ya. Jadi ini bentuk kanonik nih berarti. Karena masih mengandung literal yang lengkap.
gitu ya. Jadi setiap termnya mengandung literal atau variabel yang lengkap. Oke, ini sampai sini paham enggak? Mohon maaf Pak, itu yang kedua itu X3-nya ada barnya nggak Pak? Oh, Yang- sorry, ini ya Mas. Ini enggak ya. Ini karena pakai yang ini. Oke, terima kasih Mas. Udah paham ini sampai sini? Paham Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, baik. Kalau paham teman-teman, sekarang kita sederhanakan kayak tadi. Caranya kalau sekarang sederhanaan berarti gini. Kita lihat yang sama, perhatikan di sini teman-teman. Ini kita coba ini sama ini dulu. Di sini ada X1 dan X3 yang sama. Berarti dia adalah X1 plus X3 yang sama dikalikan dengan sorry itu dijumlah ya. Aku lali ya, jumlah kali kan ini piye. Jumlah kali ini nanti yang diinginkan POS, product of sum. Product of sum. Oke. Sorry, sini bukan. Kalau ini gini nanti nggak bisa ya. Oh, logikanya ini beda dengan tadi. Kalau ini berarti yang kita cari kesamaannya yang mana ya? Ada yang tahu punya ide? Saya malah ketemu SOP gini sering ini sering bingung saya. Nanti hasil akhirnya supaya X1 X3. Dan yang X1 X3 itu Pak. Ya, ini kayaknya sudah benar tadi ya. Sudah benar tadi, jadi X1 X3-nya kan sama ya, betul ya? Ini sama, X1 S3-nya ini sama, terus bias. Ini menyisakan X2 dan X2 bar. Ini berarti Dikali bukan Pak? Dikali bukan? X2 dikalinya piye ya? Tambah apa kali? Tambah kita ya Mas. Tambah gini. Tambah gini. Oh ya gini. Tambah ini. Lah ini yang sering saya bikin bingung itu, ingat ya Anda. Distributif pada aljabar Boolean itu memang agak aneh, teman-teman. Agak aneh gimana? Jadi kita bisa mendistribusikan seperti ini. Biasanya kan gini ya. Ini menjadi AB tambah AC kan gitu. Tapi di dalam aljabar Boolean kita bisa mendistribusikan seperti ini. A tambah BC ini menjadi A tambah B gitu ya. Dikali A tambah C. Ini yang tidak ada pada aljabar biasa. Jadi saya kalau ketemu ini kadang sering bingung. Oke, saya perlu menjabarkan seperti ini dulu. Ini ya. Nah ini yang khusus di aljabar Boolean ini, di fungsi Boolean. Distributif yang ini nggak berlaku kalau kita pakai sistem bilangan real biasa gitu ya. A tambah B kali C, ini A tambah B dikali A tambah C. Nah ini kan juga gitu nanti. Berarti X1 plus X3 tambah X2 gitu ya, dikali dengan X1 plus X3 tambah X2 bar. Nanti kembali ke sini. Paham nggak maksudnya ini? Paham Pak? Paham belum? Iya Pak, paham Pak. Paham ya. Jadi ini yang pertama itu diringkas menjadi ini, dikalikan sekarang yang bawah yang sama adalah apa sah? X1 yang sama itu X2 bar tambah S3 bar. S2 bar sama S3 bar, betul ya. Oke. Nah, berarti ini
ditambah dengan X1 kali X1 bar. Nah, ini ya. Ini perkalian ini. Ini sama ini perkalian. Karena ini sama ini dengan ini juga perkalian ya. Nah, ini kita meringkas ini nanti menghilangkan ini. Bagaimana? Ingat, logikanya kalau kita punya S2 bar gitu, atau sebaliknya, atau X1 bar dan sebaliknya, input untuk seluruh variabel X1, S2, S3 kan kemungkinannya hanya 0 dan 1 gitu ya. Nah, berarti X2-nya mau dikasih 0, mau dikasih 1, tetap aja ini adalah 0 kali 1. Ini juga sama. X1-nya mau dikasih nilai 0, mau dikasih nilai 1, ini hasilnya tetap kalau enggak 1 kali 0 juga 0 kali 1. 2 gitu ya. Nah, hasilnya berapa ini? 1, Pak. Ayo, 1 apa 0? 0, Pak. 1. Saya ingat, perkalian tuh kayak gerbang apa, Cah? N apa OR? N, Pak. N. Dan kan? Dan itu untuk jadi 1 harusnya 1 semua atau salah satu ini bisa 1 enggak? Ingat, Harus 1 semua. harus 1 semua. Berarti kalau salah satunya 0 untuk gerbang N itu hasilnya berapa? 0, Pak. 0. Lah gitu ya. Jadi kalau Anda lupa, kira-kira apa ya Ki ya? Ingat tadi itu. Kali itu adalah gerbang N. Berarti salah satunya 0, salah satu saklar dimatikan, ya berarti 0 dong gitu ya. Oke. Karena kayak rangkaian seri tadi itu. Ini saya hapus nih. Udah paham, semoga Anda udah paham. Oke, kemudian setelah itu berarti yang atasnya itu ini bisa kita sederhanakan lagi gitu ya. Berdasarkan ini teman-teman, maka bagian yang belakang ini menjadi 0, ini juga menjadi 0 gitu ya. Sesuatu ditambah 0 hasilnya sesuatu itu sendiri. Berarti hasilnya adalah X1 tambah X3 dikali dengan yang bawah berarti ini juga 0, yang belakang berarti ini S2 bar ditambah X3 bar. Nah, ini sudah product of sum dalam bentuk sederhana. Kalau ini adalah bentuk kanoniknya, nah ini sudah dalam bentuk sederhana ini. Sudah sederhana. Langkahnya bagaimana tadi itu? Kita pakai sifat distributif, kita pakai sifat ini gitu ya. Akhirnya kita bisa ini sama ini, jadi ini sama ya. X1 X3 S2 bar X3 bar. Udah sama. Paham dulu nggak sampai sini? Paham belum? Paham, Pak. Paham ya. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita baru menyusun rangkaiannya teman-teman. Ingat ini adalah sum-sum yang diprodukkan. Berarti level satunya adalah sum. Level satunya jumlahan, level 2-nya baru dikalikan. Berarti level satunya adalah OR, level 2-nya adalah N nanti. Jadi kita bikin aja di situ X1 sama X3 gitu ya. X3 langsung dia masuk ke jumlah. Jumlah itu berarti OR. Berarti kayak bulan sabit tadi. Set. Nah, ini berarti menjadi output di sini X1 plus X3. Yang selanjutnya, yang bagian lainnya, term lainnya ini X2 bar kali X3 bar. Di sini ada X2 bar. Sorry. Karena ini slide ya, agak susah ini. Lalu ini, nah di sini ketemu dulu dengan gerbang lot. Di sini berubah. Sorry. Kok barnya nggak usah dulu ya. Defaultnya nggak pakai bar. Ketemu ini dulu menjadi S2 bar. Terus kita butuh X3 bar. Berarti di sini X3 masuk gerbang not dulu, ini menjadi X3 bar juga. Baru keduanya di-OR-kan karena dijumlahkan ini ya. Ini yang sini berarti kan S3 bar nih. Nah, X2 bar sudah ketemu X3 bar di-OR-kan, maka di sini hasilnya adalah X2 bar ditambah X3 bar. Nah, ini baru antar kedua term itu dikalikan. Berarti di sini masuk ke gerbang N. Nah, sehingga di sini hasilnya seperti ini. Ini keseluruhan itu di sini. Paham belum sampai sini?
Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Ya, oke kita cek. Nah ini sama ya tadi ya. Ya kalau di sini dia ditulis semua nggak apa-apa. Ditulis berulang X3-nya di sini ditulis sendiri, ditulis sendiri lagi nggak apa-apa. Jadi terserah nanti pokoknya buat Anda mudah yang mana nggak apa. Atau mau diambilkan dari X3 atas kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke teman-teman, itu untuk contoh rangkaian logika tadi ya. POS dan SOP atau NOR dan OR-N tergantung nanti siap mana yang diminta gitu aja. Nah, kalau sudah paham, kita akan masuk ke rangkaian logika dengan gerbang turunan tadi, teman-teman. Gerbang turunan yang NAND dan NOR tadi ya. NAND dan NOR tadi, inversinya atau komplement dari N dan komplement dari OR gitu ya. Jadi ini teman-teman. Wujud fungsinya bagaimana? Ingat, ini dulu ya, kita fokus yang NAND dulu ini, not N ini dulu. Awal N, kalau kita punya fx1 dan x1 dan x2 gitu ya, kalau di N kan itu kan dikalikan. Kalau kita punya x1, ketemu x2 gitu, kemudian masuk ke gerbang N, dikali kan, x1 kali x2. Ini N saja. Berarti kalau X1 dan X2 di NAND kan, berarti setelah di N dia di NOT kan, berarti di bar bareng gini. Kalau saya tadi di awal pakai gini nggak apa-apa, dua lah ya. Dalam kurung dulu baru di aksen juga sama aja. Anda mau pakai yang depan ini, Anda mau pakai yang belakang ini, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Dalam satu soal pakai ini terus atau pakai ini terus. Jangan sampai dalam satu soal sebagian pakai ini nanti apa namanya? Yang ngoreksi bingung nanti. Atau kalau besok di terapan Anda bikin rangkaian nggak konsisten bingung nanti gitu ya. Yang lihat bingung. Nah, ini pakai ini boleh, pakai ini boleh. Jadi ini ya. Di ini not N fungsi NAND teman-teman. Berarti dia seperti ini ya. Awalnya X1 X2 ketemu N dulu di sini. Berarti X1 kali X2 baru dinotkan menjadi X1 X2 di bar bareng gini. Bagaimana hasil logikanya? Untuk seluruh kombinasi ini perhatikan 00, 01, 10 dan 11 ini. Ingat ini karena kita cuma pakai fungsi dua variabel nih ya. X1 dan X2 berarti cukup 4 baris saja. 0011, 0101 ini cukup. Nah, berarti bagaimana teman-teman? Ingat ini. Kalau mau pelan-pelan harusnya sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ini bikin tabel dulu X1 kali X2 gitu ya. Nah, ini dianggap Anda sudah pinter. Semoga memang sudah pinter beneran ya. Jadi langsung loncat. Artinya apa? Dipikir di awang-awang saja. 0 kali 0 hasilnya 0 dinegasikan maka menjadi 1 gitu ya. 0 kali 1 hasilnya 0 dinegasikan hasilnya 1. 1 kali 0 hasilnya 0 dinegasikan hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1 dinegasikan hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini kan kebalikan nih. Kebalikan kalau kita punya X1 X2 itu kan 00 hasilnya 0 kan ya. 01 0, 100 11 baru 1. Nah, ini kebalikan ini. Namanya aja not N gitu ya. Jadi bukan N, negasinya N. Oke. Itu teman-teman, itu yang fungsi NAND untuk apa namanya? Nilai logikanya seperti itu. Ada yang fungsi NOR tadi, NOR not OR. Di-OR-kan dulu baru ketemu gerbang NOT gitu ya. X1 S2 di sini ketemu gerbang OR dulu berarti ditambah X1 tambah S2, baru ketemu gerbang NOT berarti nanti X1 ditambah S2 di bar bareng atau di aksen bareng boleh, monggo aja. Nah, ini kalau kita bikin X1 S2-nya saja, maka 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1, 1. Ini OR biasa ya, bukan eksklusif OR. Kalau eksklusif OR yang di sini 0, ingat. Tapi kalau eksklusif OR kan notasinya gini ya. Kalau di sini OR biasa, berarti di sini dia boleh satu semua boleh, satu sama satu boleh jadi 1 di sini. Nah, di sini hasilnya yang
NOR-nya ya pasti kebalikannya OR ini gitu ya. Maka di sini dia 1, di sini yang kedua 0, ini 0, ini 0. Oke. Yang di sini 0001, yang di sini 1000 gitu. Paham belum sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut. Nih. Kenapa kita perlu belajar rangkaian NAND dan NOR tadi? Ini karena rangkaian NAND dan NOR itu lebih sederhana dari rangkaian N biasa, teman-teman. Ya. Ini ya, karena nanti di CMOS nanti juga kita bisa membuat rangkaian itu menjadi lebih sederhana. Contohnya ini ya. Kalau dalam 4 transistor itu seperti ini. Jadi apa namanya? CMOS NAND, jadi pakai logika NAND, rangkaian NAND, not N itu dia cukup 4 transistor seperti ini. Kalau kita pakai rangkaian N saja, gerbang N saja gitu ya, dia butuh 6 transistor. Di sini itu 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Padahal kalau kita pakai gerbang NAND, kita cukup butuh 4 transistor. Itu 2, 3, 4 cukup. Dan outputnya ini ke sini itu sama persis nanti. Kenapa? Karena memang NAND ini nanti bentuknya hanya penyederhanaan saja, teman-teman. Berarti lebih hemat nanti dalam menyusun suatu rangkaian logika ataupun nanti dalam menyusun suatu rangkaian elektronik. Kalau kita memahami NAND, NOR tadi, kita bisa lebih hemat. Ya. Oke. Kita lihat di belakang, semoga ada contohnya. Termasuk ini NOR ini juga sama, teman-teman. Ini di sini kode transistor ya, jadi tapi sama kalau ada lubangnya ini berarti pakai negasi not ya tadi ya. Ada bundaran kecil ini. Tapi notasi ini mungkin besok lah Anda pelajari mungkin di matkul yang lebih lanjut ya. Saya nggak akan jelaskan di sini lebih jauh. Kita belajar logikanya saja, bukan kode-kode untuk apa namanya, kode-kode untuk atau simbol-simbol untuk rangkaian listrik. Kita baru rangkaian logika. Tapi intinya ini kita pakai NOR juga bisa menyederhanakan CMOS ya daripada rangkaian OR saja. Jadi kalau dipakai rangkaian NOR, gerbang NOR kita bisa cukup pakai 4 transistor. Kalau kita pakai gerbang OR saja, kita butuh 6 transistor juga di sini. Jadi lebih sederhana, lebih hemat nanti. Outputnya juga sama persis nanti, seperti yang diharapkan. Ya. Nah, apa namanya teman-teman ingat ini ya, merecall dulu kita. Recall atau review teorema De Morgan. Nah, ini pakai aksen lagi. Saya bingung ya. Jadi kalau kita punya X1, S2 di bar ataupun di aksen, ingat ya, berarti masing-masing ini literalnya dinegasikan, tandanya diubah juga. Berarti ini menjadi X1 bar tambah X2 bar. Sebaliknya kalau kita punya S1 tambah S2 dinegasikan, masing-masing variabelnya dinegasikan, tandanya juga dinegasikan, kan dulu gitu ya. Berarti ini S1 bar, tambahnya jadi kali, ini jadi S2 bar. Nah, ingat itu teman-teman. Nah, berarti dengan demikian, kalau kita punya ini, awalnya ini adalah, ini kode apa? Masih ingat Anda? NAND, Pak. NAND ya ini ya. Nah, NAND. Jadi N dulu ketemu not ya. Ini NAND. Nah, ini kalau dijabarkan dia menjadi ini sebenarnya. Jadi kalau dijabarkan kan ini tadi ya. X1-nya dinegasikan dulu, S2-nya dinegasikan dulu, baru ditambahkan kan gini berarti. X1 masuk ini menjadi negasi S1 bar, S2 masuk ini menjadi S2 bar, baru di apa namanya ini di-OR-kan. Baru di sini menjadi S1 bar tambah S2 bar. Jadi ini ekuivalen dengan ini teman-teman. Nah, ya. Ini ekuivalen dengan ini. Jadi bentuk penyederhanaan dari yang depan ini itu kayak yang belakang ini. Jadi not-nya itu teman-teman. Ini ya, gerbang not itu bisa dipepetkan, kemudian dia disimbolkan dengan ini aja, lingkaran kecil ini aja bisa. Jadi kalau di sini masuknya X1, di sini S2, sebelum dia masuk gerbang OR, dia sudah ketemu lubang dulu ini, ketemu lingkaran kecil,
berarti dia sebenarnya sudah masuknya negasi dulu. Artinya sudah masuk ke OR itu sudah negasi. Ini sudah negasi X1, ini sudah negasi X2. Maka keluarnya di sini sudah dalam bentuk X1 bar tambah X2 bar di sini. Tuh ya, jadi ini ekivalen antara ketiganya ini. Nah, ini kalau yang ini NOR. Nah, ini di-OR-kan dulu, S1, X2 ketemu, OR, dijumlahkan dulu, baru dinegasikan. Nah, nanti ekivalen dengan yang ini tadi. Sama saja X1 dinegasikan dulu, menjadi X1 bar. S2 masuk, dinegasikan dulu ke sini, menjadi S2 bar. Baru ketemu N, dikalikan berarti. Di sini menjadi X1 bar kali X2 bar. Gitu ya. Nah, ini tadi juga ekivalen dengan yang belakang. X1, S2 ketemu sebelum masuk gerbang N, ketemu lubang dulu, dia jadi, bukan lubang sebenarnya, lingkaran kecil ini ya. Ketemu not dulu kecil ini, dia menjadi S1 bar, dia menjadi S2 bar yang bawah, ketemu N di sini menjadi S1 bar kali S2 bar. Jadi antara ketiga ini dia ekivalen. Jadi mau digambar pakai ini, mau digambar pakai yang depan ini, digambar pakai yang ini maupun yang ini sama. Itu ya. Nah tentunya yang paling sederhana ya paling depan ini atau yang paling belakang gitu ya. Cuman kalau yang paling belakang ini nggak ada namanya nanti. Tapi kalau yang paling depan ini kita punya nama yaitu NEN. Yang ini kita punya nama yaitu NOR gitu ya. Ini bisa dinamai tapi panjang. Ini sederhana tapi nggak ada namanya. Nah ini yang paling sederhana dan ada namanya itu NEN dan NOR. Oke. Itu ekivalensinya. Udah paham belum? Baik Pak, paham Pak. Paham ya? Oke, ini kemudian teman-teman, ini pengkonversian yang awalnya dalam bentuk NOR menjadi dalam bentuk NEN. Jadi kalau ini kayaknya di tugas juga ada ya, tugas yang awalnya dalam bentuk SOP atau POS biasa, terus ubahlah ke dalam bentuk rangkaian NEN saja. Ada kan? Ada yang sudah baca tugas? Ada yang sudah lihat tugasnya? Belum ya? Nggak apa. Masih pekan depan, Pak. Deadline masih lama. Oke. Sudah toh? Saya sudah share tugas ya di Classroom? Sudah Pak. Ya, tapi belum sempat membukanya, nggak apa ya. Oke, jadi di tugas ada yang awalnya NOR atau SOP atau POS, tapi nanti disuruh dirangkai dalam rangkaian NEN saja ya. Kita berarti pinter-pinternya nanti mensiasati teman-teman. Ya, pinter-pinternya mensiasati. Langsung ke contoh aja biar nggak bingung Anda. Ini misalkan bentuk awalnya kan ini nih. Ini SOP apa POS ini? SOP Pak. SOP kan, sum of product kan, depannya kan ini sum ini. Sigma itu sum. Nah, berarti kan setiap term ini adalah term perkalian. 1, 4, 5-nya ini min-term nah ini. Berarti, teman-teman, ini term min-term 1, gitu ya. Isinya nanti S1, S2 per X3. Ini min-term 4, ya 4 ini ya. Ini. Isinya S1, S2 per S3 bar. Ini min-term 5, S1, S2 per S3, ini min-term 6, X1, S2, S3 bar. Dapatnya dari mana, Pak? Engkau cek di Wenah ya? Ini kayak yang tadi aja. Saya terlanjur kehapus tadi. Hilang. Sebelum ini tadi. Sebelum ini ya, tadi kan di sini ya. 1, 4, 5, 6. Kalau min-term itu berarti yang 0 yang negasi. Maka di sini tadi menjadi ini. Nah, bagaimana teman-teman supaya nanti kalau SOP itu kan antara sum dan produk. Berarti antara N dan OR kan gitu ya. Sum itu OR, produk itu N kan gitu ya. Sum atau penjumlahan itu pakai gerbang OR, produk atau perkalian itu pakai gerbang N. Jadi kalau dalam bentuk SOP maupun POS nanti itu masih dalam bentuk gerbang NOR nanti. Padahal yang diminta adalah gerbang NAN saja, ini ya, gerbang NAN saja. Bagaimana caranya teman-teman? Nah, ini ya. Nah, caranya adalah kita
menegasikan 2 kali gitu ya. Bingung pakai gawe ke slide meneh wae. Oke. Ini tak copy, tak cilik sih. Nah, ini ya. Ini soalnya. Nah. Kemudian ini ya, gimana caranya supaya ini kan yang bentuk SOP, pasti kalau dibuat gambar rangkaian logikanya nanti pasti bentuk rangkaian logika NOR atau SOP ya, NOR ya. NOR. Nah, padahal kita mau merubahnya ke dalam bentuk rangkaian logika NaN saja. Ya. Nah, caranya berarti kita 2 kali negasi, teman-teman. Ingat ya, 2 kali negasi itu kan kembali ke dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya X1, dinegasikan, terus dinegasikan lagi, itu kan sama dengan X1. Paham ya ini Anda ya? Paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Atau kalau kita pakai bar ya berarti X1 bar, di bar lagi, ya 1 sama aja. Nah, di sini awalnya gini, dia X1 bar, X2 bar, X3, kemudian X1 kali X2 bar kali X3 bar, tambah X1 kali X2 bar kali X3, tambah X1 kali X2 kali X3 bar. Ini kita negasikan 2 kali, teman-teman. Set, gitu ya. Negasikan meneh, set, gitu. Jadi ini nggak merubah nilai. Aja negasikan 2 kali. Nah, nanti ngerjakannya perlahan nih. Oleh negasi yang pertama, garis merah yang pertama ini negasi yang pertama, maka dia berubah tandanya, semua diubah kan, yang awalnya ini jumlah nanti menjadi kali nanti di sini. Dia menjadi kali, dan setiap termnya ini dinegasikan kan gitu kan. Itu kan hukum menegasikan gitu ya. Cara menegasikan gitu ya. Jadi tandanya berubah, terus setiap termnya dinegasikan. Berarti di sini menjadi X1 bar, X2 bar, X3 dinegasikan. Ya gitu. X1, X2 bar, X3 bar dinegasikan. Kemudian ini X1, X2 bar, X3 dinegasikan gitu ya. Kemudian di sini X1, X2, X3 bar dinegasikan lagi. Nah, ini kan tadi baru negasi yang pertama nih. Nanti berarti masih nyisakan 1 negasi lagi. Bar yang kedua di sini. Seret. Nah, itu tadi dari mana, Pak? Dari sini. Sudah selesai, Pak? Sudah, ini sudah bisa nanti. Kenapa? Karena sudah dalam bentuk yang muncul di sini hanya not dan n. Not itu negasi, n itu perkalian. Kan di sini sudah nggak ada muncul penjumlahan nih. Intinya bagaimana caranya supaya nggak lagi muncul tanda penjumlahan. Karena penjumlahan itu implementasinya OR. Kalau N itu kan kali ya. Kalau N itu kali, kalau penjumlahan itu OR. Kalau not itu kan negasi. Jadi negasi boleh. Nah, sudah kalau di sini kan kita sudah menjadi bentuk negasi dan perkalian semua. Pak, ini nggak perlu dijalankan lagi, Pak. Nggak perlu. Kalau ini ada jalankan lagi ya kembali lagi ke atas, nanti ketemu plus lagi. Udah berhenti di sini aja. Ya, sampai sini paham dulu ya? Paham, Pak. Yang lain paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, teman-teman. Kalau sudah paham, nah nanti ini kan bentuk kanoniknya yang kita ini ya. Bentuk kanoniknya yang kita negasikan. Jadi ini sudah dalam bentuk NaN tapi belum sederhana. NaN yang kanonik gitu. Maka kalau kita masih membuat rangkaian logika dari ini terlalu ruwet. Karena nanti pasti panjang sekali kan ya. Kita butuh ini kan S1, S2, S3 di sini. Dan kita butuh ini berarti 4 jalur kan ini. 1 S2, S3. Nanti lagi 1 S2, S3 lagi. 1 S2, S3 lagi. Panjang banget ini. Jadi nanti rangkaiannya ruwet.
Itu perlu disederhanakan lagi. Lah, kalau Anda pengen dalam bentuk rangkaian NaN, tapi yang sederhana, berarti sebelum Anda NaN-kan tadi, sebelum Anda 2 kali negasi, Anda sederhanakan dulu, gitu ya. Sederhanakan dulu, baru dinegasi 2 kali, teman-teman. Nah, contohnya yang ini. Ya. Tadi 1456 tadi, yang sudah kita kerjakan di awal tadi ya, ingat ya. Itu kan bentuknya ini. Nah, X2 bar X3 tambah X1 X3 bar. Nah, ini kan bentuknya masih SOP nih, sum of product nih. Jadi ini produk X2 dan X3, produk X1 dan X3 baru disamkan. Kalau seperti ini nanti masih ada AND dan OR. Nah, supaya jadi NaN saja gimana? NOT dan AND saja. Di double negasi nih. Nah, ini kan dikasih double negasi ini. Nah, kemudian kita kerjakan satu negasi saja. Negasi yang pertama dinegasikan, maka yang penjumlahan menjadi perkalian. Terus setiap termnya dinegasikan, ini kan ya. Yang awalnya X2 bar X3 dinegasikan, X1 X3 bar dinegasikan. Nah, sudah ini. Kalau sudah berarti bentuk ini adalah yang terakhir ini. Ini sudah bentuk not N. Dikalikan lagi berarti not N 2 level. Ya. Nah, dengan demikian kalau awalnya tadi, yang ini yang tadi itu, di awal yang depan tadi, bentuk gambarnya seperti ini. Kalau not N, teman-teman, bentuk gambarnya yang ini nanti. Oh, bisa Pak? Nah, ini ya. Ini X2 bar X3, X1 X3 bar. Jadi X1 ketemu X3 bar dulu. X1 di sini masuk sini, X3 ketemu ini X3 bar, X3 bar, ketemu ini teman-teman, ketemu not N, ingat ya ini. Ada D, kemudian ada lingkaran kecil, ini adalah not N. Baru di sini X1 dan X3 bar yang dinegasikan, gitu ya. Terus yang kedua ini X2 bar X3. X2 ketemu not dulu menjadi X2 bar. Kemudian di sini ketemu X3, berarti dikalikan kan? S2 kali X3 bar, tapi di sini ketemu not. Berarti di sini S2 bar kali X3 dinegasikan lagi. Baru di sini ini ketemu ini, berarti dikalikan, masuknya ini gerbang N, tapi atasnya masih ada negasi lagi ini, shred gitu ya. Berarti ketemu not lagi di sini negasikan. Berarti ini dan ini kan, 3 ini kan gerbang NaN ini. Berarti ini hasilnya adalah yang ini sudah. Nah, ini kalau nanti yang diinginkan dalam soal, misalkan nyatakan dalam gerbang NaN saja. Atau besok misalkan Anda waktu merangkai suatu rangkaian elektronik, mau dalam gerbang NaN saja, ya sudah. Langkahnya tadi yang sederhananya adalah kita sederhanakan dulu kalau bentuknya belum sederhana. Kalau bentuknya masih bentuk kanonik kayak tadi itu, kayak gini, sederhanakan dulu menjadi yang sederhana ini, ya. Baru dinegasikan 2 kali ini. Terus kerjakan satu negasi saja. Kalau dikerjakan satu negasi sudah cukup, artinya sudah tidak ada tanda plus, berarti sudah cuman menyisakan tanda negasi dan tanda kali, berarti sudah dia antara not dan N saja. Jadi dia sudah dalam bentuk gerbang NaN gitu ya. Udah paham belum sampai sini? Sudah paham. Mau tanya Pak, Paham, Pak. berarti Silakan tanya, silakan. kalau cara yang sederhanakan sama kayak tadi Pak sebelumnya Pak. Saya kurang jelas mas suaranya mas. Caranya sederhanakannya yang NaN sama kayak yang tadi itu Pak. Duh, suaramu kok menggema dan kecil ya mas ya? Bisa Oh, dikatakan kami. kita turun Mas. Udah turun Pak. Coba sambil agak teriak. Gak apa-apa. Betul Pak, gimana Pak? Ngeri, Pak. Gimana? Kan tadi kan NaN kan masih kanonik ya Pak. Nah, cara yang sederhananya ke bentuk sederhana itu caranya pakai yang sebelumnya bukan Pak? Yang tadi Ini, itu. yang ini. Iya. Oh, terus? Cara yang sederhanakannya pakai yang tadi sebelumnya Pak, sama kayak yang tadi yang bentuk N tadi itu. Ini menyederhanakannya ini. Iya. Kalau ini sulit disederhanakan mas. Karena ini berada di dalam negasi-negasi yang bertumpuk-tumpuk ini mas. Jadi kalau sudah terlanjur dalam bentuk negasi yang bertumpuk ini nanti menyederhanakannya agak repot.
Jadi sebelum Anda double negasikan, sebelum Anda not n kan, mendingan bentuk kanonik awal ini yang masih dalam bentuk SOP atau POS ini sederhanakan dulu, baru di not n kan Mas, baru di double ini maksudnya. Ini sudah SOP yang sederhana tadi, sudah menjadi bentuk sederhana, baru di double negasi ini, gitu maksudnya Mas. Kalau ini langsung disederhanakan sulit sekali ini karena kita perlu menjabarkan semua negasinya, nggak bisa nanti. Nanti kalau menjabarkan semua negasinya akhirnya ketemu dengan plus lagi nanti. Paham belum? Paham Pak, terima kasih Pak. Paham ya? Oke. Jadi itu Mas, pokoknya intinya kalau mau dalam bentuk NaN yang sederhana, sebelum dalam bentuk not n yang ruwet ini, jadi saat masih di sini, gitu ya, saat masih SOP biasa ini, sederhanakan dulu ini. Nah, bentuk sederhananya kan yang ini loh, yang saya lingkari ini loh. Nah, ini bentuk sederhana dari yang tadi itu, dari yang ini. Gimana Pak caranya? Tadi itu yang tak jelaskan mau dah di awal tadi, yang saya jelaskan di awal tadi hilang ya. Hapus, mohon maaf. Tadi itu caranya. Baru dinegasikan kayak gini, double negasi. Itu lebih mudah. Oke, ada pertanyaan lain? Apa sudah paham? Halo? Sudah Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sedikit lagi ini nggak perlu lah. Latihannya nggak usah, sudah ada tugas ya. Ini sama kayak tadi intinya, bagaimana rangkaian paling sederhana dalam NOR dan dalam NaN gitu ya, sama aja. Kalau diminta dalam bentuk NOR ya berarti dalam bentuk SOP biasa Anda bikin rangkaian. Kalau yang diminta dalam bentuk NaN berarti Anda bikin SOP-nya menjadi sederhana dulu, baru di not n kan, baru dibikin rangkaiannya gini. Gitu ya. Ini rangkaian OR-N bentuk SOP dapat dikonversi menjadi rangkaian NOR-NOR juga, selain kerangkaian NN, teman-teman. Berarti bagaimana? Kalau tadi adalah SOP menjadi NN, gitu ya. Kalau rangkaiannya POS, itu menjadi NOR-NOR. Berarti. Ini kan simbol produk ini simbol produk, berarti ini POS ini nanti. POS kan awalnya gini ya, perkalian dari setiap termnya adalah jumlahan-jumlahan ini, jumlahan yang masing-masing dikalikan. Jadi product of sum kan. Nah, berarti ini awalnya masih dalam bentuk OR n ini. Kalau POS kan dia OR n ya. OR dulu ini kan ini OR ini X1 OR X2 bar X3 bar, X1 OR X2 bar OR X3, X1 OR X2 OR X3, setelah di OR baru di N ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya sama kayak tadi? Kalau kita mau menjadikan dalam bentuk NOR yang paling sederhana, maka sebelum dinorkan seperti ini sederhanakan dulu, teman-teman. Sederhanakan dulu. Nah, bentuk sederhana dari bagian ini, bagian POS ini adalah seperti ini. Ini sudah kita kerjakan tadi itu. Ini kan soalnya sama kayak tadi itu ya, soal ini ya. Ini bentuk paling sederhananya. Nah, baru kalau sudah menjadi SOP yang sederhana, baru kita norkan. Berarti dobelkan negasinya ini. Kasih double negasi ini. 1, 2 kali negasi. Kerjakan negasi yang pertama. Oke. Maka di sini teman-teman, yang kali menjadi tambah di sini kan. Terus setiap termnya kita negasikan. Ini juga kita negasikan. Sendiri-sendiri. Yang awalnya kan negasinya nyambung nih. Nyambung di sini menjadi sendiri-sendiri. Ini dan ini. Tapi tanda kalinya berubah menjadi tambah. Dah. Pak masih menyisakan satu negasi utuh yang penuh, Pak. Nggak apa-apa. Biarkan saja. Yang penting di sini sudah tidak ada tanda perkalian. Sudah jumlahan semua ini. Antara S1 S3 dijumlahkan. Antara S2 bar S3 dijumlahkan. Antara term ini dan term ini dijumlahkan juga ini. Jumlahkan. Jadi kalau adanya tinggal negasi dan jumlahan, ya sudah. Berarti dia hanya ada tinggal not dan or saja. Berarti menjadi NOR-NOR ini. Ini kalau kita gambarkan menjadi seperti ini.
Udah paham yang ini? Cuman kebalikan yang tadi aja. Udah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke. Itu lagi teman-teman. Mohon ditahan. Ini pekan depan aja ini. Tadi sudah sih sebagian sudah tertuang dalam yang saya sampaikan barusan tadi tentang penyederhanaan ya. Oke, yang ini sekarang menyusun rangkaian logika kalau dalam soal cerita seperti ini bagaimana gitu ya. Nah ini mungkin. Karena kemarin di tugas juga ada kalau Anda lihat tugasnya. Tentunya soal cerita. Nah, kan nanti besok ketika Anda menjadi seorang ahli elektronik, namanya apa saya nggak tahu ya. Seorang ketika membutuhkan suatu alat sesuatu kan, kalau orang awam itu kan nggak mungkin memberikan kepada Anda rangkaian logikanya atau fungsi logikanya. Mereka akan memberikan kepada Anda kan kebutuhan dalam bentuk cerita seperti ini ya. Misalkan bosnya, direkturnya itu misalkan pemilik perusahaan, atau mungkin Anda juga bisa menjadi pengusaha yang mandiri gitu kan. Nah, kebutuhan dari masyarakat itu kan dalam bentuk kasus seperti ini, nyata seperti ini. Tidak mungkin kan dalam bentuk langsung gerbang logika atau fungsi logika, nggak mungkin. Tapi seseorang atau masyarakat butuh alat, atau konsumen butuh alat, yang alat itu cara kerjanya seperti ini loh kan gitu ya. Baru nanti Anda diminta untuk menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan menjadi rangkaian logika dulu, baru Anda dari rangkaian logika itu diterjemahkan ke dalam bentuk rangkaian elektronik kan gitu ya. Itu kira-kira. Nah, ini sekarang kebutuhannya begini, teman-teman. Suatu alat yang bisa bekerja seperti ini. Diinginkan suhu dan level cairan, jadi ini alat untuk menjaga ini ya, menjaga suhu dan level cairan dalam suatu penampung. Jadi diinginkan suhu dan level cairan dalam penampung itu selalu terjaga. Nah, suhu normal yang diinginkan adalah antara 25 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian dalam alat itu nanti kita bisa pasangkan sensor suhu, gitu ya. Sensor suhu yang dia ada 2 sensor suhu, yaitu sensor suhu yang bisa mendeteksi suhu di atas 25 dan suhu di atas 40 derajat. Ini ya. Jadi inputnya nanti untuk sensornya adalah suhu di atas 25 dan suhu di atas 40 derajat. Nah, untuk menjaga level cairan, sebuah saklar digunakan untuk mengaktifkan sensor level. Ya. Oke. Buzzer. Buzzer ini kayak dalam dunia politik sekarang ya, media sosial ya. Akan berbunyi jika suhu terlalu tinggi. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, buzzer itu mungkin semacam ya alarm pengingat gitu ya. Suhunya terlalu tinggi di atas 40 derajat, dia akan berbunyi nih alarmnya. Pengingatnya. Atau notifnya gitu ya. Atau bahkan juga kalau terlalu rendah, padahal jadi yang diinginkan suhu normalnya kan antara 25 sampai 40 ya. Berarti buzzer itu akan berbunyi kalau dia di atas 40 derajat ataupun di bawah 25 derajat. Pokoknya kalau terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dia sama-sama bunyi. Itu teman-teman. Nah, selain karena suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah, buzzernya juga akan berbunyi jika level cairannya kurang. Ya. Level cairannya kurang saat saklar sensor level diaktifkan. Berarti poin-poinnya di sini kan ya. Deteksi suhu di atas 25 derajat, deteksi suhu di atas 40 derajat, kemudian ini kapan dia berbunyi. Ini tadi inputnya berarti ya, inputnya ini sama ini, tadi sama level cairan tadi kan ya, level cairan sama ini level cairan yang kurang ini. Ini saat saklar sensor level diaktifkan, artinya ketika sensor levelnya aktif tapi cairannya kurang, dia juga akan bunyi. Berarti untuk bunyi itu yang ini ya, yang syarat pertama kalau
suhu terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah. Atau kondisi kedua adalah ketika level cairan kurang, tapi tidak saat level cairan kurang di saat kapanpun, tidak. Hanya ketika level cairan kurang di saat saklar sensornya diaktifkan. Berarti ini juga jadi input masukan nanti. Saklar sensor level aktif itu berarti jadi input juga, teman-teman. Jadi ini ya. Outputnya apa? Outputnya adalah buzzer berbunyi tadi itu. Berarti ini inputnya suhu ini ya, di atas 40 derajat Celcius, suhu di atas 25 derajat Celcius, level kurang, level cairan yang kurang, sama saklar level aktif. Nah, itu 4 inputan. Outputnya adalah buzzer berbunyi, ini adalah Y-nya. Berarti kita susun persamaan logikanya. Berarti Y akan berbunyi gitu ya, sama dengan ketika apa, teman-teman? Ketika suhu terlalu tinggi. Nah, ini berarti ini X1 kan ini. Ini X1. Oke. Atau suhu terlalu rendah. Padahal kan ini inputnya kan tadi sensornya mendeteksi di atas 40 derajat, di atas 25 derajat. Berarti kalau terlalu rendah kan tidak X2 gitu ya. Berarti di sini X2 bar. Kenapa Pak X2 bar? Karena sensornya itu mendeteksinya, bekerjanya hanya ini tadi. Suhunya di atas 25 derajat atau tidak ya gitu ya. Ini tadi yang pertama X1-nya itu suhunya di atas 40 derajat atau tidak ya. Nah, jika dia iya, maka Y ini akan berbunyi. Jadi kalau yang kedua ini, X2 ini, jika dia tidak, baru Y akan berbunyi. Tapi kalau iya, kan nggak masalah tadi. Iya itu berarti di atas 25 derajat. Berarti di sini bunyi ketika tidak. Tambah lagi ketika apa? Ini. Level cairan kurang saat saklarnya aktif. Berarti antara ini sama ini tuh ketemunya berbarengan, teman-teman. Berbarengan itu berarti dikalikan, dan kan berarti level cairan kurang dan saklarnya aktif kan gitu. Berarti di sini X3 kali X4. Karena ini berbarengan. Sampai sini Anda paham dulu nggak ini? Paham, Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Lah baru kalau sudah ketemu ini teman-teman, sudah ketemu logika seperti ini, fungsi logikanya seperti ini, baru kita bisa menyusun rangkaian logikanya. Gitu ya. Jadi fungsi logikanya seperti ini, maka rangkaiannya adalah ini, ada 4 input ini teman-teman. Input pertama adalah suhu lebih besar 40 derajat Celcius. Input kedua X2 suhu lebih besar 25 derajat Celcius. Input ketiga levelnya tadi ya, cairan tadi. Input keempat saklarnya aktif. Nah, teman-teman di sini mana yang bar tinggal kita kasih note di sini gitu ya. Terus setelah itu ketemu apa gitu ya. Di sini ketemu N dulu, berarti di sini kasih gerbang N dulu. Baru antara ini dan ini ketemunya plus, berarti pakai gerbang OR. Masuk ke sini pakai gerbang OR ini. Nah, ini adalah rangkaian logikanya. Paham ya? Gampang ini saya kira. Yang ini nggak perlu, nanti ini Anda baca sendirilah ya. Analisis dan sintesis penjelasannya Anda baca sendiri. Intinya saja intinya apa sih analisis, apa sih sintesis itu ya. Ini saling berkebalikan teman-teman. Kalau analisis dia digunakan untuk ini, menentukan perilaku fungsi dari rangkaian logika. Artinya kalau kita punya suatu rangkaian logika itu, kira-kira kalau dikasih inputan yang kombinasi gitu ya, dikasih berbagai macam inputan, akan menghasilkan output yang bagaimana sih gitu. Nah, itu adalah analisis. Ya. Dan analisis ada dengan 4 cara ini. Bisa dengan tekstual atau verbal, bisa dengan memberikan nilai langsung terhadap rangkaian logikanya, bisa dengan ini diagram pewaktuan, bisa dengan tabel kebenaran. Nah, ini kalau dengan tekstual atau verbal dikasih pengantar kata-kata seperti ini ya. Jika masukannya adalah S1, S2 itu 00, hasilnya apa? Nah, ini analisis tekstual atau verbal.
Analisis rangkaian logika seperti ini, langsung nilai inputannya dimasukkan di sini kombinasinya. Ini maksudnya 00, ini maksudnya 01 gitu ya. Jadi jika ini 0 masuk ke sini jadi 1 yang depan. Ini 0 jadi 1. 1 jadi 0, 1 jadi 0. Jadi segini itu rangkaian. Ini rangkaian dengan ini, rangkaian dengan ini, rangkaian dengan ini gitu ya. Berarti kalau nanti di sini 0 dengan inputnya 0 dengan 0 hasilnya apa? Berarti setelah masuk ke fungsi f jadi 1 outputnya di sini. Antara 0 dan 1 hasilnya apa? 1 dan seterusnya. Yang paling mudah dan biasa kita kerjakan adalah dengan tabel kebenaran kayak tadi itu ya. Jadi ketika kombinasinya 00, outputnya adalah 1. Ketika kombinasinya 01, hasilnya 1. Ketika kombinasinya 10, outputnya 0. Ketika kombinasinya 11, outputnya 1. Itu yang paling sering kita gunakan dan saya kira relatif mudah ya. Diagram pewaktuan, mohon maaf saya belum belajar ini kayaknya anak-anak khusus anak-anak fisika dan elektronik yang paham ini. Itu teman-teman saya kira